Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Nah, sebelum kita memulai, ya, mungkin Ketua Kelas Komarul untuk bersama-sama kita untuk memimpin doa. Ya, Komarul silakan. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai, selesai. Ya, terima kasih Komarul. Nah, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Apakah semua hadir? Hadir. Hadir, Bu. Semua, Bu. Baik, terima kasih. Berarti ini menandakan bahwa kalian punya motivasi belajar itu semakin baik. Ya, selanjutnya sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, Ibu mau bikin permainan sedikit, ya, supaya kita tambah semangat. Karena mengingat hari ini sudah siang, mungkin ada yang sudah letih, ngantuk, ya. Baik, jadi untuk ya kalau Ibu tepuk tangan, ya, kalian juga tepuk tangan. Terus kalau kau suka hati tepuk tangan ya sampai 3 kali, ya, untuk menghilangkan rasa ngantuk ya. Ya, 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, terima kasih. Itu saja ya. Kita akan masuk ke materi kita kali ini ya. Jadi untuk kegiatan ini Ibu akan masuk ke materi kita. Sebelumnya Ibu tanya dulu, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat mengenai materi kita sebelumnya? Saya, Bu Guru. Ya, silakan. Irma. Iya, pada pertemuan yang lalu materi kita adalah begini, Bu Guru. Ya, baik sekali. Makasih, Irma. Ada lagi yang mau memberikan materi yang kemarin? Saya, Bu Guru. Ya, silakan Dani. Iya. Materi yang telah dipelajari minggu lalu seperti ini, Bu Guru. Yang ini. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Dani. Setelah Dani ada lagi anak-anak? Baik, kalau tidak ada, jadi untuk materi yang kemarin, ya, pertemuan kemarin itu akan kita lanjutkan pada materi kali ini, ya. Nah, untuk materi kali ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, jadi kita menggunakan model pembelajaran problem based learning melalui media video, ya. Jadi di sini peserta didik mendeskripsikan struktur pasar dan menyajikan permintaan penawaran tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan ya di pasar. Jadi di sini diharapkan penuh dengan tanggung jawab, kerja keras, dan kerjasama. Baik, kita lanjut ya. Nah, kegiatan yang menghubungkan dengan pemenuhan kebutuhan sehari-hari ini ternyata tidak lepas dari kegiatan permintaan dan penawaran. Apabila kegiatan permintaan dan penawaran ini mengalami perubahan harga, ya, perubahan harga, maka akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, ya. Jadi kalau ada perubahan harga, maka mungkin akan berpengaruh pada permintaan dan penawaran. Selanjutnya kita masuk di forum diskusi ya. Jadi diskusi kali ini kalian dikelompokkan ya yang sudah dibagi. Jadi kelompok yang sudah dibagi yang pertama adalah kelompok Komarul dan Natalia.
kelompok yang kedua Suryani dan Mesye, yang 3 Irma dan Sandra, keempat Dani dan Trisbeth, dan yang terakhir adalah Nur dan siapa namanya? Rosalin ya. Ya. Oke. Nah, jadi ada 5 ya, ada 5 ya. Oh, di sini 4. Baik. 5 ya, sebenarnya 5 kelompok yang tadi Ibu bacakan. Jadi untuk masing-masing kelompok ini, jadi untuk kalian menyimak ya, menyimak video pembelajaran yang nanti Ibu tayangkan di kelas ya. Silakan disimak dulu videonya. Pemirsa, selain daging sapi, harga bahan pokok lainnya juga ikut melonjak naik, seperti misalnya bawang merah, tomat, hingga cabai yang menembus harga Rp120.000 per kilogram. Berikut informasi reporter Maria Segaf dan juru kamera Tri Nugroho dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Ini yang dinamakan belum makan cabai tapi sudah kepedesan, karena kini pemirsa harga cabai ini sudah semakin pedas. Di sejumlah wilayah harga cabai ini mengalami kenaikan, termasuk juga di wilayah DKI Jakarta yang bahkan saat ini per kilogramnya ini mencapai Rp120.000. Bisa dibayangkan kenaikannya bahkan bisa mencapai 100%. Nah, salah satu jenis cabai yang paling mengalami peningkatan cukup tinggi adalah ini. Ini dia adalah cabai rawit merah, ini yang biasa disukai ya oleh para pecinta cabai karena rasa yang begitu pedas dan ternyata harganya juga pedas sekali pemirsa. Ini kini dibanderol dengan harga Rp120.000 per kilogramnya. Berbagai jenis cabai ini juga mengalami peningkatan. Kalau begitu kita coba tanyakan pemirsa terlebih dahulu bersama dengan salah satu pembeli. Mumpung lagi ada yang cari-cari cabai ya Bu ya, permisi. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Rani. Rani, ya. Kebetulan saya lagi beli nih cabai nih. Tuh. Ya sekarang yang ini sekilo kena 80.000 ya kan. Biasanya 40 ya Bude ya. 40-an ya. Di cabai rawit merah nih Bu, paling mahal ya Bu ya? Ini kena 120 ya deh. 120. Biasanya berapa deh? 60-an. Jadi makin mahal sekarang ya? Ya gimana mau, habis semuanya sih nggak dicabai aja ya Bude ya, naik semua gitu loh. Cuman memang yang agak ini cabai ya deh. Ya. Kalau untuk saya sih memang, apalagi saya orang cateringan lah, masak ya gitu ya. Sebetulnya sih memang agak naik sih mahal gitu. Tapi kalau untuk karena saya butuh juga ada bahannya ya, buat saya sih nggak ada masalah lah Mbak. Barangnya ada? Iya betul, barangnya aja ada. Gitu. Nah tapi kalau mungkin biasanya ada pengurangan jumlah pembelian nggak sih Bu? Ya biasanya kan saya umpamanya beli dia 5.000 masih bisa ya deh. Sekarang mungkin harus beli seperempat ya. Seperempat ya. Ini tadi 25 ya deh, campur ya. 25 jadinya campur nih Mbak nih, makanya karena saya juga nggak satu tempat aja sih gitu loh. Mensiasatinya bagaimana Bu? Ya mau nggak mau gimana ya menyiasatinya, karena ya kalau buat saya sih ya, mau dikurangin juga karena kita juga butuh sih ya. Barangnya ada ya. Ya terima kasih Pak. Ya, Nah itu tadi pemirsa, yang penting ketersediaannya ada, karena untuk saat ini justru permasalahannya berada di distribusinya yang terbilang tidak begitu merata, dikarenakan juga karena faktor cuaca yang saat ini berpengaruh terhadap panen raya cabai. Oke lah, kalau begitu saya mau tanya-tanya untuk saat ini harga cabai berapa per kilogramnya? Permisi Ibu. Ya. Bu, sekarang harga cabai naiknya luar biasa ya Bu? Iya, lagi naik tinggi ini. Yang sama rawit merah 120 per kilonya. Sebelumnya paling 50, 60 gitu. Ini kenaikannya dari kapan Bu? Udah 2 minggu lah. 2 minggu. Jalan 2 minggu. Iya. Iya. Kalau untuk cabai ini Keriting 80.000. Nah, ya, sebelumnya 40, 50 begitu, kemarin lagi lebaran itu justru murah. kalau cabai hijau Bu, itu Cabai hijau ini 40.000. Biasanya 20.000, 25 gitu. jadi rata-rata dia mengalami peningkatan Ya. secara lipat ya. Ya. Nanti kalau
pembelinya gimana Bu? Ya berkurang. Biasanya misalnya ini belinya seperempat 1 on aja. Begitu, ini biasanya seperempat dia 1 on aja, begitu dikurangi mungkin ya sebagai ibu rumah tangga bisa dibagi-bagi uangnya begitu. Karena sebagai pedagang juga gimana Bu? Ya, berkurang juga. Biasanya 7 kilo, 5 kilo, sekarang 4 kilo aja, 3 kilo aja gitu. Kenapa Bu? Ya soalnya pembelinya kan kurang gitu. Tapi kalau Iya. untuk stok sendiri ketersediaannya sebenarnya banyak nggak sih? Kesonanya banyak sih. Banyak, cuman ya kita sebagai pedagang kita bisa ngatur aja gitu. Sekira-kiranya sehari habis aja gitu, jadi nggak banyak sisa. Tahu nggak sih Bu, ini karena apa? Harga cabai naik? Kurang tahu kayaknya sih, belum panen gitu kayaknya. Kalau sayuran begini biasanya kalau lagi panen gitu murah. Oke, harapannya seperti apa Bu? Ya mohon di standarkan lagi aja gitu. Oke, yang naik lagi apa Bu selain cabai? Bawang merah biasanya 30, 40, sekarang 60. Tomat Tomat ya biasanya 20, sekarang jual 24 gitu. naik semua ya Bu? Nah, agak pusing juga nih yang jual. Pembelinya juga pusing, yang jual juga pusing. Terima kasih banyak. Ya. Usai dari Pasar Rawamangun, saya bertemu dengan seorang pengusaha rumah makan Padang di Jakarta Timur yang mengeluhkan kenaikan harga cabai dan daging sapi seminggu ini. Pasalnya, cabai merupakan salah satu bahan pokok hidangan di rumah makan Padang. Gimana harga daging sama harga cabai Mas? Berasa ya? Wah, berasa banget Mbak, benar. Apalagi dengan harga cabai yang meroket itu bisa kualitas rasanya bisa kita iniin gitu loh. Maksudnya bisa kita campur dengan ini. Biasanya kan kalau pemakaiannya kan bisa sekilo kita campur jadi setengah kilo, kena dengan harga yang meroket. Iya, kita kurangin pemakaiannya gitu. Tapi kalau daging Kalau untuk daging sih kita sih mengutamakan kualitas sih Kak. Mengutamakan kualitas dan itu pun nggak ada pengurangan masalah daging. Ya paling ya larinya ke keuntungan gitu. Pas-pasan aja sih kalau untuk masalah daging gitu. ada komplain juga nggak kalau dari pelanggan? Kalau untuk dari pelanggan sih alhamdulillah untuk saat ini sih nggak ada gitu. Harapannya Mas? Ya untuk harapannya ya jangan terlalu lama lah. Jangan terlalu lama masalah cabai untuk kenaikannya ya harapan kedepannya ya bisa lebih cepat turun pasaran harga aja gitu. Ya sama-sama. Ya itulah tadi pemirsa bagaimanakah harapan ya dari para pedagang makanan yang berdampak langsung dengan kenaikan sejumlah kebutuhan pokok saat ini. Pemerintah diharapkan bisa menstabilkan segala harga kebutuhan pokok terlebih sebelum menjelang perayaan Idul Adha. Dari Jakarta, Maria Asgaf, Tri Nurgoho, TV One mengabarkan. Baik, terima kasih Irma. Nah, sekarang kalau sudah disimak videonya di WA, sekarang kita masuk di ruang diskusi. Nah, diskusikan. Diskusi ini kalian perhatikan dulu apa yang menjadi masalah dalam tayangan video tadi. Setelah itu, kalian cari dampaknya, ya, dampak dari permasalahan kenaikan harga barang pokok ya. Nah, setelah kalian mendapatkan permasalahan, terus dampaknya, kalian cari solusi dari permasalahan itu. Ya, silakan ya, Ibu beri waktu untuk mengerjakan poin-poin yang tadi Ibu berikan. Silakan, kita masuk di ruang diskusi. Ya. Untuk kelompok 1, silakan mendiskusikan ya, Komarul sama Natali silakan berdiskusi mengenai materinya tadi. Kelompok 2 Suryani dan Michelle, kelompok 3 Irma dan Sandra, kelompok 4 Dani dan Trisbeth, serta yang kelima kelompok Nur dan Buros. Silakan. Sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Bu. Kami sudah siap. Kelompok 4 sudah, Bu. Terima kasih. Kelompok Baik. 4 sudah Bu. Untuk kelompok 1, mungkin yang pertama ya, mengajukan presentasinya. Silakan kelompok 1.
Baik. Menurut hasil pengamatan kami menemukan ada masalah seperti ini yang berdampak seperti ini. Lalu menurut kami solusi terbaik untuk mengatasinya adalah begini, Bu. Baik, terima kasih. Presentasi yang diberikan sangat baik ya. Untuk kelompok 2, silakan kelompok 2. Baik, Bu. Menurut kelompok kami, permasalahannya adalah dan dampaknya, kemudian solusinya seperti ini. Terima kasih, Bu. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, presentasinya luar biasa. Untuk kelompok 3, silahkan kelompok 3. Ya, Bu Guru. Ya, baik, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami, Bu Guru. Ya, silakan. Demikian, Ibu Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 3, luar biasa. Kelompok 4. Silakan kelompok Iya, terima 4, kasih, Pak Bu. Dani. Iya, terima kasih. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami seperti ini. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4. Baik ya kelompoknya. Luar biasa penyampaian presentasinya. Kelompok 5, siapa kelompok 5 tadi? Saya, Bu. Baik, silakan Nur membacakan hasil presentasinya. Terima kasih, Bu. Hasil diskusi kami seperti ini, Bu. Dampaknya dan solusinya. Sekian, Bu. Baik, terima kasih. Semuanya luar biasa ya. Bisa presentasinya sesuai dengan permasalahannya dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang kalian lihat di video pembelajaran kali ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke penguatan ya. Ibu kasih penguatan di sini. Jadi di sini ada permintaan dan penawaran. Ya. Dari materi yang ditayangkan, ini bahwa perubahan harga sangat mempengaruhi demand atau permintaan dan supply atau penawaran. Sifat keterkaitan antara permintaan terhadap suatu barang dan harganya dijelaskan dalam hukum permintaan yang berbunyi sebagai berikut. Jika harga barang naik, permintaan terhadap barang tersebut akan turun. Dan jika harga turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan naik. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama adalah harga barang atau jasa tersebut, pendapatan konsumen, selera konsumen, harga barang substitusi dan komplementer, prediksi kondisi ekonomi, kegunaan suatu barang, dan jumlah penduduk. Berikutnya adalah jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Apa itu permintaan efektif? Permintaan efektif yaitu kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang atau jasa, dia memiliki cukup uang untuk membeli dan sudah melakukan pembelian. Permintaan potensial yaitu kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang atau jasa, dia memiliki cukup uang untuk membeli dan belum melakukan pembelian. Dan yang ketiga adalah permintaan absolut, yaitu kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang atau jasa, tetapi dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli dan dipastikan tidak bisa melakukan pembelian karena uangnya tidak cukup. Jadi dalam suatu permintaan, tidak selalu yang kita terima selalu mendapat jumlah permintaan yang sama dan pasti mengalami perubahan. Perubahan ini dinamakan pergeseran kurva permintaan. Namun dalam kurva permintaan tidak hanya terjadi pergeseran, tetapi pergerakan juga, ya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat kurvanya. Jadi pergerakan atau
movement kurva permintaan tersebut ini berbeda dengan pergeseran kurva permintaan. Kalian bisa lihat pada gambar di samping ini ya. Jadi pergeseran kurva permintaan ke kanan seperti gambar disebut di atas tadi disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1, penambahan pendapatan, kenaikan selera, jumlah pembeli meningkat, intensitas kebutuhan naik, harga barang komplementer turun, perkiraan harga di masa depan naik, dan harga barang substitusi naik. Selanjutnya, pergeseran kurva permintaan ke kiri yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: pendapatan turun, selera turun, intensitas kebutuhan menurun, jumlah pembelian atau penduduk berkurang, harga barang di masa depan turun, harga barang substitusi turun, harga barang komplementer naik. Itu dari segi permintaan. Untuk penawaran atau supply, jadi untuk terjadinya suatu transaksi, ini tidak hanya karena permintaan, namun juga karena adanya penawaran. Nah, permintaan terwujud apabila ada penawaran, ya. Jadi penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang akan dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkatan harga. Selanjutnya, hukum dari penawaran yaitu berbunyi, jika harga barang naik, penawaran terhadap suatu barang naik. Dan jika harga barang turun, maka penawaran terhadap suatu barang itu akan turun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, yaitu yang pertama, biasanya biaya produksi atau bahan baku, tenaga kerja, dan bahan penolong. Dan yang kedua adalah kemajuan teknologi, jumlah produsen, laba yang diinginkan produsen, dan yang terakhir adalah kebijakan pajak dan subsidi. Selanjutnya, kita lihat pergeseran dari tidak hanya permintaan dan penawaran pun ya, ini dapat mengalami pergeseran atau movement dari pergeseran pada kurva penawaran. Jadi pergerakan dan penawaran itu hanya dapat disebabkan oleh harga barang dan jasa tersebut. Kalian bisa lihat perbedaan pergeseran dengan pergeseran pada gambar di samping ini, ya. Nah, pergeseran kurva penawaran ke kiri disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, jumlah penjual atau produsen yang semakin sedikit, harga barang substitusi yang turun, biaya produksi yang naik, teknologi produksi menurun, peningkatan pajak pada produsen, dan prediksi harga di masa depan. Selanjutnya, pergeseran kurva penawaran ke kanan disebabkan oleh jumlah penjual atau produsen yang semakin banyak, harga barang substitusi yang naik, biaya produksi yang turun, teknologi produksi semakin canggih, pemberian substitusi bagi produsen, dan pengurangan pajak bagi produsen, dan terakhir adalah prediksi harga di masa depan. Ya, berikutnya dari penjelasan Ibu ini, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai materi kita pada kesempatan hari ini. Silakan. Kami, Bu. Silakan kelompoknya Komarul. Ya, terima kasih. Menurut kami hasil pembelajaran hari ini kami menyimpulkan seperti ini. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kesimpulannya yang luar biasa. Untuk kelompok yang lain, Kelompok 5, Bu. Ya, silahkan Nur berikan kesimpulannya. Terima kasih, Bu Guru. Kesimpulan dari kelompok kami. Ya, sekian dari kelompok 5, Bu Guru. Terima kasih Nur, bagus sekali kesimpulannya, luar biasa ya. Kelompok selain kelompoknya Nur sama Komarul, ada lagi yang memberikan kesimpulan? Kelompok 4, Bu. Ya, silakan Dani.
Iya, terima kasih Bu. Seperti ini. Sekian Baik Ibu, terima sekali. kasih. Iya, makasih Dani. Baik sekali. Masih ada lagi, Nak? Atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan, Suryani. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu ya sekian Ibu. Terima kasih Ya. Bu. Ya, terima kasih Suryani. Bagus ya, sudah bisa memberikan kesimpulan. Ada lagi? Baik, Kami, kalau Bu. ya silakan Ibu Sandra. Ya. Silakan Sandra. Ya, kami dari kelompok 3 Bu. Kesimpulan Ya. kami adalah ini Bu. Terima kasih Bu. Makasih Sandra. Ada lagi anak-anak? Baik, Ibu anggap kalau sudah tidak ada berarti kalian sudah paham mengenai materi yang kita bahas pada hari ini. Dan semoga materinya ini memberikan manfaat khususnya untuk kehidupan kalian. Nah, selanjutnya ada post-test ya. Jadi post-test ini nanti kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian bisa kirim ke WA group ya. Jadi dikirim ke WA group. Nah, setelah itu setelah dikirimkan, kita lanjut pada kegiatan refleksi ya. Jadi kalau sudah post-testnya sudah dikirimkan di WA group yang sudah Ibu bagikan sebelumnya, untuk selanjutnya ada tugas produk yang kemarin Ibu share di grup WA. Jadi ide atau solusi yang telah kalian dapatkan dari pertemuan ini, ya itu kalian tuangkan dalam bentuk tulisan di kertas manila dan untuk dipajang di mading sekolah. Baik, untuk pertemuan kali ini pembelajarannya Ibu akhiri sampai hari ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih.